Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Nandar di channel YouTube Kampus Indonesia. Mohon maaf saya nggak lihat waktu. Jadi HP-nya nih maksimal cuma 40 menit rekam videonya. Nah tadi udah kepake separuh. Jadi kalau tadi diterusin jadinya kepotong. Oke kita lanjutin ya. Terima kasih udah nonton part satu, ini part 2. Tadi ya kadang kala kalau teman-teman perhatiin di depan Alfamart atau Indomaret itu kan banyak banget bisnis-bisnis yang dia itu mungkin baru sebulan 2 bulan nanti udah tutup gitu. Kebanyakan kalau dari yang saya perhatikan itu biasanya ya dari franchise-franchise gitu. Nggak bisa bertahan lama gitu. eh Justru yang punya brand sendiri gitu ya, kayak yang bakar-bakaran atau martabak atau yang lain itu malah bisa bertahan lebih lama karena salah satunya adalah keluasan dalam mengubah strategi atau menyesuaikan dengan keadaan. Jadi contoh misalkan bakar-bakaran itu sosis dan segala macam. Kalau yang laris ternyata sosis yang ini maka itu yang akan diperbanyak dan bisa membeli lebih banyak, dan yang jarang dibeli nanti nggak perlu dibeli lagi. Jadi lebih fleksibel, lebih gampang menyesuaikan. Dan mungkin nggak bayar bayar tempat jelas tapi bayar karyawan tergantung. Kalau dijalani sendiri kan nggak usah bayar karyawan. Tapi nggak perlu bayar royalti gitu. Nah itu di sekitar tahun 2012 sampai 14 itu ramai banget masih. Kalau teman-teman perhatikan itu ya ada beberapa yang masih bertahan seperti tahu-tahuan itu yang Kreo itu. Kemudian dulu itu pernah ada cerita teman saya itu ya kerja sama gitu, eh franchise-nya usahanya itu tahu mercon ya, kalau nggak salah dari Malang. Kemudian beliau itu ngambil untuk ada pilihan misalkan jadi leader di kota nanti, kalau bisa ngajak orang nanti dapat komisi dan segala macam ya, ujung-ujungnya kayak MLM sebenarnya gitu ya. Nah yang jadi problem ya itu tadi, ketika orang itu dapat uang banyak mulai mulai kewalahan. Jadi yang seharusnya mungkin bisa dihandle itu 5 sampai 10 franchise sih, tapi dia membuka sampai lebih dari itu. Jadi akhirnya nggak terkelola dengan baik. Uang yang masuk nggak bisa diputar saat harus memberikan kewajiban kepada franchise, dia nggak mampu dan akhirnya ya udah. Nggak tahu dulu tuh rame ya ditagih sampai dituntut apa enggak, saya kurang paham. Tapi ya ini salah satu kelemahannya gitu, kadangkala seringkali gitu, si franchisernya itu nggak amanah gitu. Dan itu banyak terjadi teman-teman ya, makanya dulu kita melabeli kalau yang franchise yang abal-abal itu ya jualan gerobak aja gitu. Kalau saya misalkan dikasih ditanya misalkan lebih baik ngambil franchise atau bikin branding sendiri, kalau hanya tanpa mengurangi rasa hormat. Tapi kalau untuk bisnis yang skalanya UMKM di bawah 50, mending 50 juta maksudnya, ya kalau itu mending bikin sendiri aja lah gitu ya. Teman-teman bisa mengamati, bisa belajar, trial and error bebas sampai kemudian merasa berhasil daripada itu. Kecuali kalau itu bisnisnya franchise-nya itu memang benar-benar di fokus terpusat dikelola sama franchisernya. Jadi kita cukup misalkan store modal dan nanti nerima laporan sama bagi hasilnya. Seperti Alfamart, Indomaret gitu, kalau itu kan udah teruji kualitasnya ya. Kalau itu saya sarankan oke. Tapi kalau kita udah beli franchise, kita masih harus mengawasi, menangani di lokasi itu ya, wah, buang-buang waktu lah gitu. Dan teman-teman jangan jangan inilah ya, terutama yang kadang itu yang punya modal, punya uang itu, mbok yo jangan terlalu terlalu tergiur dengan janji-janji manis, penawaran-penawaran kayak gitu. Dilihat dulu siapa yang ngelola juga, karena bisa jadi public figure, selebgram atau yang lain ini itu kan dia cuman jadi kayak ya jadi figurnya aja. Jadi biasanya itu ada di bawahnya, di belakangnya itu ada manajemennya gitu. Contoh kalau yang menantinya Mas Jerome ini, tadi dari saya scroll-scroll itu ternyata kerjasamanya itu salah satunya dengan Mas Hendy Setiono. Kalau itu untuk orang lama itu nama yang nggak asing ya. Beliau itu kan orang yang mendirikan Baba Raffi kebab, itu Baba Raffi pelopor, tapi saya nggak tahu franchise-nya sekarang gimana. Tapi kalau di Tembalang udah jarang banget ditemukan, padahal dulu tuh hampir di tiap Indomaret itu ada gitu. Kalau nggak salah juga beliau itu orang yang ada di belakang kesuksesan Maici sampai ekspor ke
Brunei kalau nggak salah ya, tapi ya saya nggak begitu paham, tapi hanya sedikit yang saya ketahui. Tapi memang kalau dalam soal franchise itu beliau pemain lama ya. Saya tidak berani menyimpulkan pemain lama yang berhasil apa yang enggak. Teman-teman bisa cari cari sendiri track recordnya gitu. Nah, ya kalau tadi ngelihat itu tadi besarannya apa pembayaran yang harus dibayar mitra senilai 400 juta plus plus itu. Kalau saya ditanya kalau punya uang segitu, maka saya akan lebih baik bikin warmindo sebenarnya. Burjo kekinian ya. Itu ya. Dengan modal segitu kalau ini cerita saya punya saya sejak pandemi itu dulu kerjasama sama seorang apa yang punya warung burjo di Tembalang gitu, orang Kuningan asli ya. Kita kerjasama, kita bikin cabang namanya Warmindo Doi. Kalau teman-teman yang ada di Tembalang Semarang bisa main ke depan BCA Serondol gitu. Dan secara modal itu enggak nyampe segitu banyak ya. Ini tahun 2020 dulu itu berarti kalau 400 juta itu bisa buat bikin cabang ya, tergantung ya, 8 bisa kali ya. Ya 8 cabang. Atau kalau kemarin itu yang di Sumur Boto itu lebih mahal karena sewa tempatnya, sekitar total itu sekitar 35 sampai 30 sampai 32 sampai 35 sekali running. Itu berarti bisa 6 kali ya, 6 cabang kali ya. Dan alhamdulillah kalau dibandingin yang tadi cuma kejual 9, 5, 15, itu kayak Warmindo lebih meyakinkan deh jualan apa Indomie goreng sama bubur kacang hijau gitu, dan lebih menguntungkan tanpa mengurangi rasa hormat. Jadi maksud saya ya kita harus pintar-pintar ya, terutama teman-teman yang punya punya modal, jangan jangan hanya ngelihat figurnya juga, tapi juga perhatikan bagaimana manajemennya juga gitu. Dengan memiliki modal sebenarnya kita punya alternatif yang lebih banyak yang bisa kita invest, dan utamakan kalau kalau kita udah ngomongin invest ke real bisnis terutama UMKM itu ya perhatikan kebermanfaatannya gitu. Nah gitu teman-teman, kurang lebih kita hari ini ngobrolin tentang fenomena franchise public figure yang lagi trending, dan sedikit ke belakang tentang ya sebenarnya model-model franchise kayak gini kan ya berulang ya, naik turun gitu. Mungkin menyesuaikan dengan zaman aja. Kalau dulu seperti yang saya tadi bilang itu ya, banyak usaha-usaha yang gerobakan gitu, yang model-model boot gitu, model-model gerobak yang kemudian baru sukses seberapa aja udah berani di franchise kan. Akhirnya ya banyak yang gagal karena salah satu faktornya adalah tadi ke ya ya brandnya mungkin belum kuat, produknya juga tidak bisa diterima di masyarakat yang lain gitu, termasuk strateginya gitu. Dan kadangkala kesalahan di awal itu memberikan janji-janji yang muluk-muluk sehingga tidak bisa ditepati. Dan ya sebenarnya sebagai investor kan ya itu haknya kan investor ya, ingin ingin ada peluang yang ditawarkan menurutnya menarik ya wajar aja kalau dia pengen. Tapi kalau dari sudut pandang investor juga saya ingatkan bahwa teman-teman juga harus realistis gitu ya. Kalau ada sesuatu yang ditawarkan itu apa istilahnya melebihi kewajaran, itu pasti ada sesuatu yang nggak beres aja gitu. Ya semoga problemnya cepat terselesaikan, ada solusi yang terbaik. Dan sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman, baik yang mau membuat bisnisnya jadi franchise ataupun yang mau membeli franchise, untuk lebih berhati-hati dan lebih bijaksana. Kalau mungkin sebagai penutup rangkuman aja, kenapa sebuah bisnis franchise bisa gagal seperti beberapa kasus yang saya sebutkan di atas. Salah satunya ya yang pertama tadi itu manajemen bisnisnya mungkin belum belum benar-benar baik. Kemudian faktor kondisi di tempat yang berbeda, karena satu produk bisa saja diterima di masyarakat satu tempat, kalau di tempat lain belum tentu bisa diterima dengan baik juga gitu.
Dan yang ketiga tentu saja bagaimana franchisor-nya bertanggung jawab, benar-benar membantu setiap franchise yang masuk itu bisa sukses bersama-sama, bukannya sekedar pengen dapat pembelian brandnya di awal dan royalti tiap bulannya gitu. Oke teman-teman, gitu kurang lebih video yang ingin saya sampaikan di kesempatan kali ini. Sebagai penutup, saya mohon maaf kalau sok tahu dan kurang tahu. Kalau ada pendapat lain dari teman-teman yang lebih paham, bisa tulis di kolom komentar. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Nandar, ketemu di video yang lainnya. Jangan lupa untuk subscribe channel Kampus Nesia. Makasih yang udah subscribe. Jangan lupa like, share, and comment. Dan juga teman-teman silahkan baca konten-konten artikel kita di website kampusnesia.go.id. Di sana kita punya banyak sekali artikel yang ngomongin seputar dunia pendidikan dan hiburan, dan juga banyak artikel yang temanya entrepreneurship. Kita ketemu di lain kesempatan. Saya Nandar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.